Halo semuanya, kali ini kita akan membahas drama Korea bergenre thriller action dengan seorang pria pencari kebenaran yang berjudul Vagabond. Sebelum kita bahas, jangan lupa di like, komen, dan subscribe di channel K-Box. Diawali kisah dari seorang pria yang bernama Cha Dagun yang diperankan oleh aktor Lee Seung-gi, seorang stuntman yang bercita-cita menjadi aktor film laga terkenal karena kemampuan membela dirinya sangat profesional. Dia hidup bersama keponakan yang ia besarkan dari kecil karena ditinggalkan kedua orang tuanya. Pada suatu kesempatan, sang keponakan mendapat undangan ke Maroko untuk kelompok demo taekwondo dalam rangka perayaan ulang tahun hubungan diplomatik yang ke-50 antara Korea dan Maroko. Penanggung jawab acara tersebut adalah Go Hairi yang diperankan oleh artis Bae Suzy yang bekerja di kedubes Korea di sana. 사바하이카이. 일찍 나오셨네요? 요 앞에서 교통사고가 났는데 오토바이 탄 사람이 하필 내 차 앞에 뚝 떨어지는 거 있죠? 아직도 막 가슴이 벌렁거려. Singkat cerita, Cha-hun dan kelompok taekwondo telah berkumpul di bandara untuk segera terbang ke Maroko. Namun terjadi hal tak terduga, pesawat tersebut mengalami eksiden sebelum mendarat ke Maroko. Adanya ledakan yang secara disengaja oleh seorang teroris yang menyebabkan pesawat tersebut tidak terkendali dan mengakibatkan gagal mesin, sehingga pesawat tersebut mulai menukik dan akhirnya jatuh di Laut Maroko. Semua penumpang pun tewas, termasuk keponakan Cha Dagun. 네이데이. 뭐야, 이 계기판이 왜 다 나가지? 대마에 보고 컨트롤 잡자. Sontak, hal ini menyebabkan rasa syok dalam diri Cha Dagun setelah mengetahui bahwa pesawat yang ditumpangi keponakannya terjatuh. Dari sinilah awal cerita Vagabond dimulai. Sang presiden pun langsung mengadakan konferensi pers untuk mengucapkan bela sungkawa kepada seluruh keluarga korban. Cha Dagun yang masih terpukul, ia pun terus melihat rekaman video yang dikirim keponakannya sesaat sebelum kejadian. Dia pun terlihat semakin sedih karena sekarang harus hidup sendiri tanpa keponakan yang ia sayangi. Ringkas cerita, para anggota keluarga dari korban pun diundang oleh Dynamic System ke Maroko. Tapi tak disengaja Cha Dagun melihat seorang pria yang mirip dengan salah satu penumpang B357 yang dia kenali dari video yang dikirim keponakannya sebelum kejadian naas tersebut terjadi. Di sini kita akan menyaksikan bagaimana aksi kejar-kejaran antara Cha Dagun dan pria tersebut. Seru banget loh adegannya, kalian wajib banget untuk nonton. 우리 루시 왜 죽었어? 비행기 왜 떨어졌냐고! Baku hantam pun terjadi. Cha Dagun dengan kemampuan bela dirinya mampu melawan sang pelaku terduga teroris tersebut. Tapi sayang, pria tersebut berhasil meloloskan diri. Di lain tempat, Edward Park selaku penanggung jawab dari Dynamic System bertemu dengan keluarga korban. Di sana dia mendapatkan perlakuan kasar dari seluruh keluarga korban karena pesawat tersebut dinyatakan adanya kerusakan pada mesin yang menyebabkan adanya ledakan di mesin pesawat. Dengan jalan terpincang-pincang dan tubuh penuh memar, Cha Dagun pun balik ke pertemuan dan memberitahu kecurigaannya kepada para anggota korban dan perwakilan dari Dynamic. Dia meminta Go Hairi untuk mengingat pria yang sepintas bertemu. Namun, Go Hairi tidak mengingatnya dan menyuruh untuk melihat CCTV di bandara untuk lebih meyakinkan. Namun sayang, ternyata CCTV telah dimanipulasi. Ada keanehan kalau pria tersebut berbeda dengan pria yang terduga teroris. Disinilah keganjilan dimulai. Otak kita akan dipenuhi teka-teki. Tidak cukup di situ,
Cha Dal-gun masih terus mengatakan bahwa dia benar-benar bertemu dengan teroris tersebut. Sampai-sampai dia bertengkar dan dimusuhi semua anggota keluarga korban karena menyebabkan kericuhan. Di saat kondisi sedang berduka, John and Mark, salah satu perusahaan pembuat pesawat tempur, sengaja mengambil kesempatan dan mengklaim bahwa jatuh pesawat karena adanya gagal mesin. Dalam kasus ini agar dia dapat memenangkan kerjasama dengan pemerintah Korea. Di satu sisi, Go Hae-ri yang terus kepikiran perkataan Cha Dal-gun pun, dia terus mencari tahu apa isi kotak hitam pesawat. Yang mengejutkan adalah, isinya ada sebuah rekaman antara co-pilot pesawat dengan penumpang yang terduga teroris tersebut. Di sini Go Hae-ri pun baru percaya bahwa apa yang dikatakan Cha Dal-gun selama ini ternyata benar. Dia pun langsung melaporkan kepada pimpinan di BIN dan diterima laporannya dengan baik. Akhirnya, Cha Dal-gun dan Go Hae-ri bekerja sama untuk mengungkap kebenaran kasus ini. Namun, siapa sangka kalau kasus yang ditangani Cha Dal-gun dan Go Hae-ri bukan kasus biasa. Singkat cerita, Cha Dal-gun pun berhasil menemukan tempat persembunyian Kim Woo-gi, sang co-pilot atas bantuan Go Hae-ri. Alhasil Kim Woo-gi pun ditangkap. Eits, jangan senang dulu ya. Karena mereka harus membawa Kim Woo-gi ke pengadilan di Korea. Dan itu nggak gampang loh guys. Selama dalam perjalanan ke pengadilan, Kim Woo-gi pun mengaku bahwa yang membayarnya adalah wakil direktur dari John and Mark. Mereka pun segera membawa co-pilot Kim Woo-gi ke pengadilan. Perjalanan Cha Dal-gun dan kawan-kawan tidak mulus karena mereka dihadang oleh polisi dan BIN. Belum lagi pembunuh bayaran yang disuruh oleh Jessica Lee untuk menghadang Cha Dal-gun membawa Kim Woo-gi ke pengadilan. Mengingat adanya kasus suap antara Presiden Korea dengan John and Mark dalam pembelian pesawat tempur, yang mana hal tersebut bisa menyebabkan citra sang presiden pun turun. Akan tetapi dengan rintangan yang ada, mereka pun berhasil membawa Kim Woo-gi masuk ke dalam pengadilan untuk diadili. Kim Woo-gi, 데려왔어요. Demikian sinopsis singkat dari drama Korea Vagabond. Jangan lupa untuk dukung terus channel K-Box. Terima kasih.